Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman di sana selalu sehat ya. Selamat datang di channel YouTube kami bersama saya Arif Firmansyah. Di sini kita akan membahas tentang belajar Enterprise Architect atau akrab disebut EA ya. Seri pertama yaitu dasar-dasar menggunakan EA. Tujuan membuat video ini yang pertama itu untuk menjawab pertanyaan ke klien saya yang tutor bersama saya, bagaimana saya membuat diagram untuk UML atau diagram-diagram lainnya. Yang kedua, susah ya kalau kita berdiskusi secara oral atau secara teori gitu. Jadi kalau kita membahas diagram sebaiknya langsung praktek. Yang kedua, buat Anda juga yang ingin belajar membuat UML, membuat use case, membuat kelas diagram, aktivasi diagram, Anda berada pada video yang tepat. Mungkin Anda yang mahasiswa untuk tugas kuliah atau skripsi TA, khususnya jurusan sistem informasi ya. Termasuk mahasiswa yang tutor bersama saya juga wajib menonton video ini agar ketika kita berdiskusi tentang diagram atau perancangan sistem, relevan diskusinya gitu. Tidak secara mengawang-awang. Nah, berikutnya tujuan mempelajari EA, orang-orang itu banyak tujuannya ya. Pertama untuk praktik membuat UML tentu saja. Kalau mahasiswa biasanya dalam SKS perancangan sistem, mata kuliah desain arsitektur sistem itu selalu membuat UML. Dan di dunia kerja juga Anda yang biasanya membuat dokumentasi alur strategi bisnis, membuat model bisnis seperti SOP, work instruction atau WI biasanya dituangkan ke dalam flowchart, data flow diagram, dan tentu saja Anda membutuhkan aplikasi ini. Menjalankannya secara praktis, di sini kita juga bisa menggunakannya untuk arsitektur teknologi atau perancangan aplikasi ya. Nah, di sini saya tidak membahas secara keseluruhan tentang tutorial Enterprise Architect ini, tetapi saya ingin membahasnya secara praktis gitu. Jadi apa saja tool-tool yang sering digunakan dalam mendrawing diagram yang pasti kita gunakan akan kita pelajari di sini, dan saya membuat video ini sesimpel mungkin gitu, agar mudah dipahami oleh teman-teman. Ada 4 poin yang kita bahas di sini, yaitu graphics user interface-nya, GUI-nya gitu atau tatap muka dari aplikasinya, bagaimana membuat dan menyimpan project kita ya. Yang ketiga, bagaimana membuat diagram pada project tersebut dan menggunakan tool membuat atau mendrawing diagram pada sistem ini. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya. Baik, kita langsung saja buka aplikasinya. Saya asumsikan teman-teman di komputernya atau di laptopnya sudah terinstall EA. Jadi untuk teman-teman yang belum ada Enterprise Architect-nya, silakan download dulu aplikasinya atau bisa minta ke temannya yang sudah punya aplikasinya. Silakan buka dulu, klik logonya. Nah, pertama kali dibuka, kita akan dihadapkan kepada dua pilihan. Ada tema Visual Studio dan juga ada Dark Theme ya. Ada dua tema yang bisa kita gunakan untuk tatap mukanya. Jadi mau yang putih apa yang gelap gitu. Di sini saya lebih cenderung memakai yang gelap karena menurut saya lebih enak dipandang. Baik, setelah kita membuka Enterprise Architect, kita akan dihadapkan kepada lembar kerja atau lembar aplikasi di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada menu bar. Menu bar ini adalah fitur lengkap dari EA di sini ya. Jadi kalau Anda ingin mengakses fitur-fitur secara lengkap yang terdapat pada EA ini, silakan diakses di menu bar ini. Yang kedua ada toolbar. Toolbar ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat diagram kita ya. Seperti kita bisa menarik garis dari sini, boundary gitu, atau bentuk-bentuk yang lainnya untuk membuat diagram tersebut. Yang ketiga ada properties ya. Properties di sini adalah properti dari bentuk yang kita gambar gitu. Misalkan di sini kita punya use case, namanya mau diganti gitu atau scope-nya mau diganti, tipenya gitu. Di sini digunakan di properties. Yang keempat ada project browser. Project browser ini adalah basis dari diagram-diagram yang telah kita buat. Misalkan kita sudah membuat beberapa diagram, kita bisa melihatnya di sini. Dan yang kelima itu ada lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang putih ini ya. Ini adalah lembar kerja kita, tempat blueprint atau canvas drawing gitu, dimana kita mendesain diagram kita. Nah, baik itu untuk graphics user interface-nya. Nah, untuk membuat project baru atau sistem rancangan baru, di sini lembarnya masih kosong ya, aplikasi EA-nya masih kosong. Cara untuk membuat projectnya itu, caranya Anda bisa menekan Ctrl N pada keyboard Anda, atau secara manual kita bisa mengakses atau membuat project baru dari file new project. Nah, di sini
kita akan disuruh untuk membuat namanya. Misalkan di sini coba Enterprise Architect ya. Ekstensinya Save as Type-nya biarkan IE aja dan kita klik Save. Nah, maka di sini kita akan dihadapkan kepada pilihan diagram apa yang akan kita buat gitu. Apakah UML ataukah tipenya extension, views gitu. Ada juga di sini database atau software yang arsitektur yang bisa kita buat. Nah, kita contoh saja membuat UML gitu. Nah, di sini ada banyak pilihan, tetapi kita pilih satu saja. Nanti saya jelaskan kenapa memilih satu saja. Karena dari satu package juga kita bisa membuat banyak jenis diagram gitu. Walaupun kita memilihnya use case ini. Baik, setelah dipilih kita oke ya. Nah, maka tampilannya akan simple seperti ini. Kita akan diberi satu folder. Di sini foldernya project browser, namanya model ya. Model platform ini otomatis sudah, jangan diapa-apakan. Yang kedua kita dikasih package. Nah, yang kita pilih tadi kan kita pilih use case gitu. Nah, ketika kita milih use case ini, kita akan milihnya satu, tapi kita akan membuat banyak diagram. Jadi kita ganti saja namanya di sini. Misalkan diagram gitu. Ini cara saya saja ya. Kalau teman-teman mau cara yang lain silahkan gitu, tapi saya lebih mudah menggunakan cara ini. Jadi di satu package ini saya bisa membuat banyak diagram gitu, supaya organisasinya itu gampang. Nah, itu untuk membuat project. Yang ketiga adalah membuat diagram. Membuat diagram, kita itu membuatnya di dalam package ini. Caranya bisa klik kanan, add diagram, atau bisa juga langsung mengklik icon diagram, new diagram di sini ya. Baik, kita klik new diagram. Nah, ini jadi saya memberi nama diagram supaya gampang kita gitu. Kan biasanya kalau membuat diagram suka ada diagramnya gitu, suka ada kata-kata diagramnya seperti use case, diagram, sistem berjalan. Nah, gitu. Jadi kita gampang untuk memberi namanya gitu. Dan kita tinggal memilih tipe diagram apa yang akan kita buat di sini, apakah use case ataukah activity ataukah sequence. Dan kalau untuk use case itu ada di UML struktural kelas diagram ya. Oke, kita contohnya saja membuat use case ya. Kasih namanya dan klik jenis diagramnya dan klik OK di sini. Nah, maka ini adalah lembar kerja use case diagram sistem berjalan tadi ya. Untuk membuatnya simple, karena kalau kita memilih tadi use case, maka tool yang tampil itu adalah tool untuk membuat use case. Jadi caranya kita, misalkan kita akan menambahkan boundary di sini, kita drag saja, di drag ya. Pindahkan ke kanvasnya. Kasih nama boundary-nya apa gitu, misalkan sistem berjalan. Untuk penggunaan tool ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, khusus untuk membuat use case gitu. Nah, setelah itu misalkan kita mau menambahkan case di dalamnya atau aktor. Nah, maka kita tarik saja gambar aktor ke kanvasnya. Kita kasih nama admin misalkan. Dan klik OK ya. Nah, berikutnya apa? Misalkan kita mau menambahkan use case. Kita tarik ke dalam boundary dan kita kasih nama login. Nah, untuk use case biasanya kan ada penghubung ya. Kita bisa cari di sini di use case relationship ya. Kita hubungannya mau apa gitu, include atau extend gitu ya. Nah, tapi kita pun bisa langsung menariknya dari garis tanda panah ini, misalkan dari admin ke login, kita bisa langsung tarik dari tanda panah ini langsung ke case-nya. Apa bentuknya? Kita klik associate. Misalkan ini buat lagi satu, misalkan menu utama. Nah, kita bisa ngambil dari sini, misalkan include dari sini, atau bisa kita tarik ketika kita aktifkan dulu use case-nya dan kita tarik logo panah ini mau kemana, ke login misalkan.
Terus hubungannya apa? Ya, include gitu. Nah, nanti akan otomatis terbentuk garis include. Begitu ya. Nah, untuk membuat kelas diagram gimana? Nanti akan kita bahas ya di khusus untuk membuat kelas diagram. Tapi di sini kita sedikit saja. Saya akan membuat kelas diagram. Sama ya, kita tinggal tarik saja kelas diagram di sini, dikasih apa misalkan kelas barang gitu misalkan, untuk membuat kelas barang di sini ya. Sama seperti use case, kita tinggal narik saja, cuman di propertiesnya yang berbeda gitu. Sama semua ya, tinggal kalau misalkan kita mau membuat activity diagram ya, tinggal klik di new diagram, pilih jenisnya apa gitu, misalkan activity diagram, ataupun kita akan membuat ya sequence diagram gitu, tinggal dikasih nama sequence diagram dan dipilih sequence diagram dan klik OK. Itu dia pengenalan tentang aplikasi Enterprise Architect, dan ini seri yang sangat penting apabila teman-teman mau melanjutkan untuk belajar membuat use case kelas diagram. Nanti kita akan bahas satu persatu ya secara khusus. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa dukungannya, tolong like, komen apabila ada pertanyaan, dan subscribe channelnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video baru dari kami. Oke, terima kasih.